Puji Tuhan, seri pembahasan pendalaan Alkitab dari GBT Kristus Pelepas. Tahun yang lalu kita sudah selesai di Amsal yang ke-24 sampai ayat 23 sampai 34. Hari ini di tahun yang baru kita memulai di Amsal ke-25. Selamat tahun baru. Selamat mempelajari firman Tuhan kembali. Hari ini kita akan memulai di Amsal pasal 25 ayat 1 sampai 7b, dan minggu depan akan memulai lagi di ayat 7c sampai dengan 18, dan 2 minggu lagi di ayat 19-25. Sekarang sebelum dimulai, tolong Bapak Ibu sekalian mengambil Alkitabnya masing-masing, baik secara digital atau Alkitab cetakan, supaya nanti kita semua bisa mengikutinya dengan baik. Sekarang mari kita semua masuk di dalam doa, minta bimbingan daripada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau sekali lagi memberi kesempatan pada kami semua untuk mempelajari sebagian dari kitab Amsal 25 ini. Tenangkan hati kami masing-masing, pakailah hamba-Mu yang penuh kekurangan ini supaya bisa menjelaskan dengan baik. Dan juga Tuhan, Roh-Mu bekerja di antara anak-anak Engkau supaya dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mempelajari dengan Anda semua Amsal 25 ayat 1 sampai dengan 7b. Saya akan memulainya dengan tidak membaca seluruh daripada Amsal itu, tetapi nanti sedikit demi sedikit di ayat-ayat itu akan saya bacakan bersama Anda semua. Sekarang marilah kita mempelajari dahulu ayat pertama. Demikian bunyinya. Juga ini adalah Amsal-Amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia, Raja Yehuda. Amsal 25 ayat 1 ini merupakan pengantar dari keseluruhan Amsal 25. Dan di sini disebutkan tentang Raja Hizkia dari Yehuda. Siapakah Raja Hizkia itu? Raja Hizkia ini lahir pada tahun 739 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 687 sebelum Masehi. Kalau ingin membaca lebih banyak tentang Raja Hizkia, kita bisa membaca di 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai dengan 20 dan pasal 21 ayat 21, dan juga 2 Tawarik pasal 29 sampai dengan pasal 32. Kita bisa belajar lebih banyak tentang Raja Hizkia di situ. Saya tidak bisa membacakannya untuk Anda semua saat ini karena keterbatasan waktu, tetapi kita sekarang akan membaca sedikit, yaitu di 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai dengan 3. Maka pada tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz, yaitu Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya adalah Abi, anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Coba perhatikan di ayat-ayat tadi itu. Kalau kita perhatikan di 2 Raja-Raja 18 ayat 1, ayah Hizkia adalah Raja Ahaz. Siapakah Raja Ahaz itu? Alkitab mencatat Raja
Ahaz adalah raja yang sangat keji, sangat jahat. Loh, kok bisa begitu? Karena Raja Ahaz itu dia menajiskan bait Allah. Bait Allah seharusnya untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa, tapi dia menggunakannya itu untuk menyembah pada Baal, yaitu bukan Allah yang benar. Raja Ahaz bahkan dia ini mengikuti semua ajaran-ajaran daripada Baal. Dia bukan mengikuti ajaran dari Tuhan Allah. Sampai-sampai dia juga mempersembahkan anak-anak untuk persembahan sebagai kurban bakaran bagi Baal. Anak-anak itu dibakar hidup-hidup. Raja Ahaz ini adalah raja yang sangat keji. Kita dapat lihat di ayat ketiga, mencatat putranya Raja Ahaz ini adalah Raja Hizkia. Dia tidak melakukan hal yang keji seperti ayahnya, tetapi dia melakukan hal yang benar di hadapan mata Tuhan. Ini menunjukkan orang dewasa bisa memilih sendiri jalan kehidupan yang mau dia pilih. Dia bisa milih yang benar atau yang keji. Memang banyak orang tua itu kelakuannya dan juga tingkah lakunya mempengaruhi anak-anaknya. Yang orang tua yang baik mempengaruhi anak-anaknya menjadi baik. Orang tua yang keji bisa mempengaruhi anak-anaknya menjadi keji dan jahat. Tetapi kita harus melihat anak-anak ini yang sudah dewasa bisa memilih sendiri apa yang dia mau, mengikuti yang jahat atau mengikuti yang baik menurut ajaran Tuhan. Kita tadi melihat Raja Ahaz disebutkan di Alkitab sebagai raja yang keji. Tetapi Raja Hizkia disebutkan dia adalah raja yang melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Ini menunjukkan Hizkia ini adalah raja yang bisa memilih sendiri dengan hal-hal yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, tidak mengikuti ajaran daripada ayahnya dan tindakan ayahnya. Begitu banyak hal-hal yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Apa itu Raja Hizkia yang lakukan yang benar di mata Tuhan? Ini dapat dilihat tadi ini saya sebutkan, yaitu di 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai dengan pasal 20. Juga di 2 Tawarikh pasal 29 sampai dengan juga pasal 32 banyak mencatat tentang apa yang dilakukan Raja Hizkia. Saya mau menyimpulkan beberapa saja. Pada tahun pertama dan bulan pertama Raja Hizkia ini menjadi raja, apakah yang dia lakukan? Pesta porakah? Bukan. Dia langsung tahun pertama, bulan pertama, dia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ingat, rumah-rumah Tuhan itu oleh ayahnya dirusak untuk menyembah Baal. Dan dia ini sekarang saat itu tidak dipakai lagi, lalu dia sekarang membuka pintunya supaya dibersihkan dan juga supaya bisa dipakai untuk menyembah pada Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, dia memulihkan rumah Tuhan dan rumah ibadah. Ingat, tadi itu Raja Ahaz ayahnya tidak bisa digunakan untuk menyembah pada Tuhan karena untuk menyembah berhala. Dia sekarang memulihkan lagi supaya umatnya mau menyembah Tuhan di situ. Lalu dia
jauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan juga ada tugu-tugu untuk berhala. Dia menebang tiang-tiang berhala, menghancurkan ular tembaga Musa. Loh, ular tembaga Musa itu yang Tuhan yang menyuruh membuat, kok dihancurkan? Karena oleh orang-orang saat itu, ular tembaga Musa itu dijadikan tempat penyembahan. Bukan menyembah pada Tuhan, malah menyembah pada ular. Ini oleh Raja Hizkia dihancurkan. Lalu selain itu, Raja Hizkia, dia ini meminta pertolongan kepada Tuhan untuk melawan Raja Asyur yang sangat kuat. Dan dia ini juga bisa terluput atas bantuan Tuhan dari tangan Raja Sanherib. Selain itu, dia kembali membantu dengan anak-anak umatnya itu kembali merayakan hari Paskah. Merayakan saat itu bagaimana umat Tuhan dikeluarkan dari Mesir. Mereka bersyukur dan dirayakan lagi. Dengan sungguh-sungguh juga waktu dia sakit, dia berdoa pada Tuhan. Waktu itu diberitahu oleh Nabi bahwa dia ini akan meninggal. Dia berdoa pada Tuhan, umurnya diperpanjang 15 tahun. Raja Hizkia memang suatu raja yang takut kepada Tuhan. Dan dia ini juga seorang raja yang kuat dan diketahui oleh orang-orang, bahkan oleh negara yang lain-lainnya. Dia sebagai raja yang bijaksana. Tapi ada satu hal yang dia dihakimi oleh Tuhan. Karena apa? Dia ini menunjukkan pada Raja Babel harta benarnya dengan sombong, sehingga Tuhan menghakiminya. Ini di ayat 1 kita belajar tentang Raja Hizkia. Sekarang kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya di Amsal 25 ini. Banyak tentang paralelisme dan tentang gambaran. Maksudnya ada paralelisme itu ada kalimat yang pertama itu, lalu ini gambarannya menginformasikan hal yang di kalimat selanjutnya. Dalam paralelisme itu bisa ditunjukkan ada perbandingan dan juga ada persamaan dan juga ada perbedaannya. Sekarang kita melihat beberapa paralelisme. Yang pertama tentang kemuliaan dan tak terduga. Di pasal 25 ayat 2 saya bacakan, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tak terduga. Di sini kita melihat ada paralelisme dan gambaran itu apa? Ada tentang topik yang sama, yaitu tentang kemuliaan. Tetapi isinya lain. Perhatikan tadi di ayat 2, yaitu tentang kemuliaan Allah. Dan juga tentang apa? Tentang kemuliaan raja-raja. Jadi di bagian kalimat pertama tentang kemuliaan Allah, lalu ada kemuliaan raja-raja. Nah, kemuliaan Allah di sini, Allah itu dimuliakan atau diagungkan karena apa? Karena merahasiakan sesuatu. Itu di ayat 2 yang bagian A. Tetapi raja dimuliakan atau dihormati karena menyelidiki sesuatu atau apa yang dapat diterangkannya. Jadi tidak sama. Satu itu Allah merahasiakan, kalau raja dihormati karena bisa menyelidiki sesuatu. Tentu saja Allah dan manusia tidak bisa disamakan. Ada perbedaannya.
Manusia termasuk raja tidak dibandingkan dengan Allah yang Maha Tahu. Tuhan Allah itu paling utama. Tuhan Allah melebihi semuanya umat manusia di dunia ini, melebihi raja, bahkan semua orang di dunia ini. Tuhan dapat menyatakan dan juga dapat menyembunyikan. Maksudnya, ada hal-hal yang Tuhan dapat nyatakan kepada manusia, tetapi ada hal-hal yang tersembunyi bagi manusia. Sebagai manusia, kita tidak mungkin dapat mengerti segala sesuatu. Kita bukan Tuhan. Itu tentang kemuliaan. Sekarang kita melihat tentang paralelisisme. Gambaran yang kedua itu tak terduga. Dikatakan di ayat tadi itu, di ayat 2, seperti langit yang tinggi dan laut dalamnya tidak terduga di ayat yang ketiga. Hati dan pikiran raja-raja tak terduga dan tak dapat diselami. Kita tidak tahu dengan pasti berapakah tingginya langit dan berapa dalamnya laut. Kita tidak tahu dengan pasti. Tetapi disebutkan rakyat ini juga tidak tahu dengan pasti apa yang dipikirkan oleh raja-raja. Berkaitan dengan topik tidak terduga ini, Ayub juga menyatakan betapa besar dan ajaibnya perbuatan-perbuatan Allah, tak terduga, tidak terbilang banyaknya. Kita bisa juga melihat hal itu di Mazmur. Seperti dikatakan tentang Ayub pasal 5 ayat 9. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Hal itu diulangi di Ayub pasal 9 ayat 10. Yang melakukan perbuatan-perbuatan besar dan tidak terduga, dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Itulah gambaran daripada Allah yang Maha Kuasa yang kita sembah, yang bisa melakukan banyak perbuatan yang besar dan tak terduga. Keajaibannya begitu banyak dan tidak terbilang banyaknya. Oleh sebab itu, pemazmur mengatakan di Mazmur 145 ayat 3, besarlah Tuhan dan sangatlah terpuji, dan kebesarannya tak terduga. Kita tidak bisa mengatakannya, begitu luar biasa Allah kita. Ulangan pasal 29 ayat 29 mengatakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Allah Tuhan kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum ini. Jadi, kalau Tuhan menyatakan, memang kita banyak hal yang nggak tahu. Tapi kalau Tuhan ini menyatakan, ada maksudnya, supaya apa? Kita manusia bisa melihat, mengerti, dan melakukan apa yang Tuhan nyatakan. Jadi bukan hanya menyatakan hal yang tersembunyi begitu aja, tetapi supaya kita mengerti lalu melakukannya. Sekarang memang ada banyak orang-orang di dunia ini yang melakukan banyak riset sehingga bisa mengetahui ini itu, bahkan meraih hadiah Nobel ini itu. Ini hal yang luar biasa. Tetapi kita harus melihat ini adalah berkat Tuhan kepada mereka dengan mereka kerja keras. Ini kita sebagai manusia dinyatakan hal-hal yang seperti itu. Supaya apa? Supaya dapat melakukan hukum Tuhan. Tuhanlah yang memberkati manusia untuk dapat
kita dapat mengerti beberapa hal dan menerangkan hal-hal yang tersembunyi. Nah, seperti Raja Salomo, tentu Anda masih ingat tentang kebijaksanaan yang bisa dilakukan oleh Raja Salomo, yaitu di 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 28. Ketika seluruh orang Israel mendengar bahwa keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka pada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Jadi Salomo ini diberi hikmat oleh Tuhan, bisa tak terduga bisa membereskan masalah ibu-ibu yang rebutan bayi yang hidup, yang mati itu dia ini rebutan, tapi Salomo dengan bijaksana bisa mengatasinya. Yaitu ya siapa ini? Anaknya separuhan. Maka mama yang sesungguhnya mengatakan jangan, tetapi mama yang palsu mengatakan oke. Maka dari sini kita melihat dari Amsal pasal 25 ayat 2 sampai dengan 3. Allah itu diagungkan karena apa yang dirahasiakannya. Raja dihormati karena apa yang dapat diterangkannya. Seperti samudra yang dalam dan langit yang tinggi, demikianlah pikiran raja tak dapat diselami. Sekarang kita melihat paralelisme yang kedua, yaitu tentang sanga. Di ayat 4 dan 5 saya bacakan. Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tahtanya oleh kebenaran. Ini di ayat yang keempat dahulu. Nah, di sini kita melihat bahwa apa yang harus disisihkan. Yang harus disisihkan disebutkan di ayat tadi itu sangat perlu disisihkan dari perak, dan perak itu perlu dimurnikan. Orang fasik dan para penasehat yang jahat harus disisihkan dari kerajaan raja. Apakah hasilnya kalau disisihkan? Perak itu setelah sanganya disisihkan, hasilnya baik, yaitu perak itu dimurnikan, dapat dibentuk sebagai menjadi benda yang indah untuk dilihat atau dipakai oleh para seniman, bisa dibentuk begitu untuk perhiasan perak yang baik. Orang jahat kalau disisihkan, bisa pemerintahan raja ini bisa menjadi kukuh dan menjadi baik dan adil. Sekarang kita melihat apa sih sanga itu kok harus disisihkan. Sanga itu ada yang menamakannya sebagai sampah. Sampah apa? Sampah ini ada hubungannya dengan zat yang berkaitan dengan proses pemurnian bahan logam mulia. Ini bahan limbah yang dipisahkan saat logam dimurnikan dengan peleburan. Ini yang disebut sampah. Peleburan itu melibatkan apa? Pemanasan dan peleburan biji. Panas yang sangat tinggi ini menyebabkan sampah terpisah dari biji dan naik ke atas permukaan, di mana ini mudah dipisahkan. Nah, ini membentuk buih-buih dan dapat diekstraksi, meninggalkan dasar logam murni. Sampah juga merujuk pada logam dasar yang tidak murni itu sendiri, yang ada sebelum peleburan terjadi dan sebelum peleburan dimulai. Dapat dilihat di gambar itu,
Sampah itu yang warnanya abu-abu, itulah yang disisihkan dari waktu terjadi peleburan dengan pemanasan. Yang satu itu gambaran dengan api itu, lalu akhirnya bisa sanganya diambil dan menjadi logam yang murni. Nah, kalau kita melihat orang jahat itu digambarkan seperti sanga. Kita melihat bukan hanya di Amsal, tetapi bisa melihat di kitab Yesaya pasal 1 ayat 21 sampai 23. Demikian juga di Yeremia pasal 6 ayat 27 sampai dengan 30. Kita melihat di Yesaya pasal 1 21 sampai dengan 23, bagaimana ini kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sundal. Jadi yang sanga itu yang mana? Yang sundal. Tadinya penuh keadilan dan situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang menjadi penuh pembunuh. Yang sanganya adalah pembunuh. Perakmu tidak murni lagi dan arakmu bercampur air. Jadi peraknya ini ada sanganya agak unik. Para pemimpinmu adalah pemberontak, sanganya adalah pemberontak. Bersekongkol dengan pencuri, itu sanganya. Mereka suka menerima suap, itu juga sanganya, dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak-hak anak-anak yatim dan perkara-kara janda tidak sampai pada mereka. Itu semua adalah perbuatan yang disebut sanga di Yesaya. Kalau di Yeremia pasal 6 ayat 27-30 juga menyebutkan tentang seperti itu. Aku telah mengangkat engkau di antara umatku sebagai penguji. Engkau harus tahu bagaimana menyelidikinya dan harus menguji tingkah langkah mereka. Jadi ada hal-hal yang diuji itu kalau seperti waktu peleburan logam mulia dengan pemanasan untuk bisa mengetahui mana yang sanga. Di sini ini diuji itu siapa ini? Semua mereka adalah pendurhaka belaka. Berjalan kian kemari sebagai penfitnah. Sekaliannya mereka berlaku busuk. Itu sanganya. Mereka sebut pendurhaka, pemfitnah, berlaku busuk. Puputannya sudah mengembus, tetapi yang keluar dari api hanyalah timah hitam, tembaga, dan besi. Itulah sanganya. Sisa-sisa orang melebur terus-menerus, tetapi orang yang jahat tidak terpisahkan. Sebutkanlah mereka perak yang ditolak, sebab Tuhan telah menolak mereka. Jadi ini adalah gambaran sanga orang yang terkontaminasi, yang disebut sebagai perak yang ditolak oleh Tuhan. Sekarang kita melihat kalau raja itu menyingkirkan orang-orang seperti tadi disebutkan, ini adalah gambaran orang menyisihkan juga, ini sanga. Juga ada raja menyisihkan orang-orang yang bermasalah supaya kerajaannya kokoh. Raja Salomo yang masih muda saat itu juga dia ini menyisihkan orang-orang dalam kerajaannya seperti terlihat di 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 6 dan 9. Siapakah ini? Maka bertindaklah dengan bijaksana dan jangan biarkanlah ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati. Ini adalah Raja Salomo, bertindak dengan bijaksana menghilangkan orang-orang yang bermasalah. Siapakah itu? Yaitu Simei. Di sini ayat 8. Simei ini dia ini disingkirkan karena dia kejam mengutuki ayahnya yaitu Raja Daud. Raja Daud saat itu tidak bisa berbuat apa-apa karena dia ini sudah bersumpah tidak mau berbuat apa-apa yang jahat-jahat, dimurnikan. Kalau dalam kerajaan
orang-orang itu disingkirkan supaya kerajaannya kokoh. Raja Salomo pada waktu baru memulai sebagai raja muda, dia juga menyingkirkan seperti disebut 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 12 dan 16. Salomo duduk di atas takhta Daud ayahnya dan kerajaannya sangat kokoh. Di ayat yang ke-46, dia memberi perintah pada Benaya bin Yoyada, lalu keluarlah Benaya di pacungnya Simea sehingga mati. Demikian kerajaan itu kokoh di tangan Salomo. Jadi kerajaannya kokoh setelah menyingkirkan, yaitu orang-orang yang mengganggu. Dalam Alkitab, sanga melambangkan ketidakmurnian. Sanga seringkali digunakan sebagai metafor, gambaran tentang umat Tuhan yang terkontaminasi. Di Yehezkiel pasal 22 ayat 18 sampai 22 disebutkan, "Hai anak manusia, bagiku kaum Israel sudah menjadi sanga. Mereka semuanya adalah ibarat tembaga, timah putih, besi, dan timah hitam di dalam peleburan. Mereka seperti sanga perak." Jadi orang yang sudah terkontaminasi disebut seperti sanga perak. Oleh sebab itu firman Tuhan Allah, "Oleh karena kamu semuanya menjadi sanga, maka sungguh aku akan mengumpulkan kamu di tengah-tengah Yerusalem. Seperti orang mengumpulkan perak, tembaga, besi, timah hitam, dan timah putih di dalam peleburan dan mengembus api di bawahnya untuk meleburnya, demikianlah juga aku akan mengumpulkan kamu di dalam dan amarahku, dalam murkaku, dan menurut kamu di dalamnya dan melebur kamu." Jadi melebur timah, sanga itu seperti juga melebur orang-orang yang berdosa. "Aku akan mengumpulkan kamu dan menyemburkan api kemurkaanku kepadamu, sehingga kamu dilebur di dalamnya. Seperti perak dilebur dalam peleburan, begitu kamu dilebur di dalamnya. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mencurahkan amarahku ke atasmu." Jadi di situ disebutkan orang yang terkontaminasi dalam kehidupannya Tuhan tidak suka, juga akan dileburkan seperti leburan di timah itu, dan sanganya dibuang. Orangnya juga Tuhan murka kepada mereka. Dan di sini mereka akan dikumpulkan dan mendapatkan hukuman Tuhan. Maka disebutkan di Yakobus pasal 1 ayat 21, "Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, dan berkuasa menyelamatkan jiwamu." Tuhan tidak senang dengan hal-hal yang berdosa, yang terkontaminasi dalam hidup kita. Buanglah. Itu yang dikatakan di Yakobus, semua yang jahat, yang kotor, buang. Lalu terimalah firman Tuhan dalam hati kita ini. Supaya apa? Supaya tidak dikumpulkan seperti tadi itu, dilebur oleh Tuhan dengan murka Tuhan, supaya jiwa kita selamat. Tuhan menginginkan kita ini juga mau membersihkan sanga, hal-hal yang tidak murni dalam kehidupan kita ini, dengan jalan berdisiplin dan pengujian dengan firman Tuhan. Kami semua sebagai umat manusia tentu ada sanga di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita ini bukan manusia yang sempurna. Kita ini juga perlu melewati proses pemurnian dalam jasmani maupun rohani, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang diterima oleh Tuhan.
Seperti dikatakan di 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang terkasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jadi Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Dia sudah menebus dosa kita. Kita harus mau menyucikan dengan karunia Tuhan. Menyingkirkan sanga-sanga itu dalam kehidupan kita yang mencemparkan jasmani dan rohani kita, supaya hidup kita dikuduskan di hadapan Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7 mengatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak. Menyingkirkan sanga dalam kehidupan kita itu tidak gampang. Bisa ada hal-hal yang menyakitkan. Tuhan juga sering menguji kita supaya kita ini bisa melepaskan semuanya itu. Untuk apa? Dimurnikan seperti emas itu dimurnikan dalam api. Kita ini supaya apa? Dapat memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan daripada Yesus Kristus. Sekarang kita melihat gambaran yang lain. Gambaran yang ketiga tentang tinggi dan rendah. Di pasal 25 ayat 6. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar. Karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Amsal pasal 27 ayat 6 dan 7a ini adalah nasihat untuk orang-orang di hadapan raja. Bagaimana kita ini harus bertindak. Ini ada hubungannya dengan bagaimana kita ini berhadapan dengan raja di ayat-ayat sebelumnya. Di Perjanjian Lama seringkali menyebutkan gambaran tinggi rendah untuk kita ini dalam kondisi kita masing-masing. Gambaran di Mazmur sering digunakan gambaran tinggi itu untuk menyatakan keamanan, keadaan baik. Sebaliknya gambaran rendah untuk menunjuk pada kesusahan dan malapetaka. Seperti disebutkan di Mazmur 18 ayat 16-17. Lalu kelihatlah dasar-dasar lautan, dan tersingkaplah alas-alas dunia, karena hardikmu ya Allah, karena hembusan nafas dari hidungmu. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Jadi rendah, gambaran rendah yaitu gambaran kalau Tuhan marah, kita ini direndah di dasar laut. Mengambil dari tempat yang rendah menjadi ke tempat yang tinggi, ini adalah kemurahan Tuhan, menarik dari banjir. Allah di tempat yang maha tinggi mau mengangkat orang yang rendah dan menurunkan orang yang tinggi dan yang berkuasa. Disebutkan di Yesaya pasal 2 ayat 12-17. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua orang yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Jadi orang yang meninggikan diri sendiri, orang yang sombong, orang yang angkuh,
ini dihukum oleh Tuhan. Orangnya ini dihukum supaya apa? Mau belajar, mau merendahkan diri. Di ayat 17 disebutkan, manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Jadi orang yang terlalu sombong, orang yang meninggikan diri ini direndahkan. Tetapi orang ini yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Maka marilah kita belajar mau merendahkan diri di hadapan Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Lukas pasal 1 ayat 52 juga mengatakan, Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Hanya Tuhanlah yang dapat menurunkan orang yang sombong dari tempat yang tinggi direndahkan dan orang yang rendah ditinggikan. Tinggi rendah juga menyatakan posisi status orang dan batasan manusia. Orang yang bijaksana perlu sadar kita sebagai manusia ada batasannya. Dan kita ini harus tahu siapakah diri kita masing-masing. Jangan terlalu meninggikan diri. Yang menghakimi kita itu adalah Tuhan sendiri. Dialah bos di dalam kehidupan seluruh umat manusia di dunia ini. Kita perlu merendahkan diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Dialah yang perlu ditinggikan. Seperti Tuhan Yesus mengajarkan di Lukas pasal 14 ayat 7 dan 11. Perumpamaan itu menunjukkan ada orang-orang suka duduk di tempat kehormatan, meninggikan diri sendiri pada waktu ke tempat pesta, mencari tempat yang kehormatan. Padahal itu untuk orang lain, sehingga yang mengundang pesta menyatakan ini untuk orang tertentu, dia direndahkan. Lebih baik kita pergi ke tempat yang rendah. Di situ lalu diajak ke tempat yang lebih terhormat. Ini mengajarkan pada kita semua perlu belajar merendahkan diri. Janganlah menjadi orang yang mau meninggikan diri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita sudah belajar di Amsal pasal 25 ini tentang berbagai hal. Tentang Raja Hizkia, kita sudah belajar siapakah Raja Hizkia itu. Kita juga sudah belajar tentang paralelisme dan gambaran, yaitu gambar kemuliaan Allah, dan juga tentang hal-hal yang tak terduga. Kita juga sudah belajar tentang sanga yang harus disingkirkan. Kita juga sudah belajar tentang orang ini yang seperti sanga harus dimurnikan supaya kita ini dapat diterima oleh Tuhan, dimurnikan oleh Tuhan. Kita juga sudah belajar tentang gambaran tinggi dan rendah. Marilah kita semua belajar mengikuti ajaran firman Tuhan di Amsal 25 ini sehingga menjadi lebih bijaksana. Saya akan menutup ini dan kita akan memulai lagi untuk minggu depan di bagian selanjutnya, yaitu Amsal 25 ayat mulai 7c sampai dengan ayat yang ke-18. Sekarang mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajarkan pada kami semua untuk bagaimana menjadi orang yang bijaksana, supaya kami menjadi orang yang takut kepada Tuhan dan melakukan yang benar seperti Raja Hizkia. Dan kami semua juga belajar supaya menjadi orang yang mau membersihkan hidup kita masing-masing dari hal-hal sanga-sanga dalam kehidupan kita,
supaya kami semua dimurnikan oleh Tuhan dan diterima oleh Tuhan dengan baik. Bantulah kami semua Tuhan mau merendahkan diri di hadapan Engkau, karena Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang diagungkan, Tuhanlah yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa syukur. Amin.